Dan gini loh, itu disiarkan tanpa izin. Itu pun Pak Sofyan sebenarnya kalau memang dia mau, dia bisa keberatan loh Bang Rismon. Gitu loh. Nah dia kan nggak tahu tuh disiarkan itu Bang Rismon. Gitu loh. Pak, saya gantian bicara. Loyalis Jokowi mulai giring opini. Mereka menuding bahwa live streaming yang disiarkan channel Bali G Academy dan langkah update tanpa sepengetahuan Profesor Sofyan Effendi. Walau publik sudah tahu kualitas para loyalis yang sudah mengarah ke praktek pemujaan ini sangat tidak logis, namun cara-cara manipulatif memutarbalikkan fakta ini harus tetap dijelaskan di ruang publik. Di media Kompas yang menyiarkan acara debat ini, kami menemukan komentar warga yang seolah sudah terprovokasi dan terhasut kata-kata loyalis Jokowi Ade Darmawan. Warga yang menggunakan akun Sriyadi Limus Pratama 9317 ini berkomentar, Rismon, obrolan warung kopi dari Pak Profesor Sofyan dibuat live. Ya orang yang diwawancarai pasti kecewa toh. Malah nuduh ada yang menekan. Punya bukti? Komentar ini di like 13 orang. Ini adalah salah satu bukti bahwa hanya karena mendengar pembelaan sepihak dari loyalis Jokowi tanpa berusaha mencari tahu fakta yang sebenarnya, publik dengan mudah terhasut. Lalu benarkah Profesor Sofyan Effendi tidak tahu bahwa wawancara itu disiarkan secara live? Mari kita telisik berdasarkan fakta-fakta saat wawancara berlangsung. Selamat pagi dari Jerman. Kita sedang berbincang dengan Profesor Sofyan Effendi ya, Rektor Universitas Gadjah Mada tahun 2003 ya, 2002 sampai 2007. Hari ini 16 Juli. Ya, pemirsa Bali G Academy. Bisa? Dapat. Belum katur Pak, kita dulu. Ya, iya. Belum sama katur. Sudah? Belum, mereka belum. Ini adalah video pembukaan dari channel Bali G Academy. Terlihat di layar, walau kamera sudah aktif, tapi masih berlangsung proses pemasangan mikrofon di baju para narasumber. Proses ini agak berlangsung lama, karena sambil menunggu channel yang satu lagi, yaitu channel langkah update yang masih dalam proses setting kameranya. Dan proses pemasangan mikrofon ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa saat itu Profesor Sofyan Effendi sudah tahu bahwa wawancara itu direkam. Selanjutnya, mari kita saksikan momen-momen Profesor Sofyan Effendi menjawab sapaan dari netizen yang menonton secara online. Ini ada sapaan Bang, selamat pagi dari Taiwan. Oh, dari Taiwan. Ya. Yang panas-panas ya. Ya, kalau yang diaspora itu banyak yang waras itu. Belum. Dari Lupus Nurul Timah, semangat demi kebenaran. Silakan hadir Pak. Oh, ya, belum suara. Bang Rimon, jurusan teknologi kayu itu bagian dari kebohongan. Ya memang nggak ada. Selamat pagi Pak Sofyan Effendi. Pagi. Jalan-jalan mengalami UGM, terutama yang di ijazah saya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi. Kalau nih untuk Pak Sofyan Effendi dari Helman, Mantap ada Pak Rektor. Kalau Kalimantan banyak sih. Kalimantan Kalbar itu yang mempelopori pengiriman ratusan magister ke UGM. Jadi di Pemdanya itu banyak sekali. Iya. Iya, sudah jadi pejabat. Ingat dong pejabat-pejabat yang di Kalimantan, soan kalau pas ke Jogja. Mereka kalau ada MAP yang mengadakan seminar pasti datang. Oh. Ya. Banda Aceh hadir dan selalu mengikuti. Ya, Banda Aceh itu banyak juga lulusan MAP dulu pada waktu Magister Magister Administrasi Publik. Kemudian pada waktu Irwandi jadi gubernur, di meja kosong kan semua mereka. Kita mulai. Setidaknya ada 4 penonton live streaming yang menyapa Profesor Sofyan Effendi. Ada yang dari Taiwan, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Dan kesemuanya dijawab sendiri oleh Sofyan Effendi. Sampai di sini, jika Profesor Sofyan Effendi tahu bahwa jika wawancara ini tidak direkam secara live streaming, tidak mungkin ada penonton dari luar yang bisa menyapa. Di samping itu, acara ini dibuka oleh Rismon Sianipar juga dengan menyapa pemirsa. Kita mulai? Oke. Pemirsa sekalian, ya, saya Rismon Sianipar, sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi, ya, Rektor UGM tahun
2002 sampai 2007 ya, selama 5 tahun. Jadi rekan-rekan. Jika Profesor Sofyan Effendi tidak ingin hasil pemikirannya diketahui publik, disinilah seharusnya dia menghentikan acara wawancara. Namun itu tidak dilakukan. Jika kalian menonton acara ini sampai selesai, tidak satu pun kata-kata Profesor Sofyan Effendi yang meminta agar hasil wawancara ini dihentikan. Dan walau kemudian ada surat pernyataan 1 hari kemudian yang seolah menarik kembali ucapannya, perhatikan baik-baik isi surat ini. Di sini, yang diminta untuk menarik kembali videonya hanya satu channel, yaitu channel Langkah Update. Profesor Sofyan Effendi yang duduk bersebelahan dengan Rismon Sianipar, berinteraksi paling intens dengan Rismon Sianipar, sama sekali tidak meminta agar video di channel Balige Academy milik Rismon dihapus. Dari sini kemudian kita bisa menyelami isi hati sang profesor. Dia ingin agar isi hatinya, sebuah kejujuran dan fakta sebenarnya yang terjadi di internal UGM bisa diketahui oleh publik, tanpa melibatkan dia tinggal dites. Kalau saya tanya, saya minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda Jokowi. Masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Dan yudisium ya, Prof. Ya ini wisuda itu yudisium kan. Di situ dia nggak masuk. Jadi nggak ada namanya di wisuda tahun 85. Jadi artinya dia nggak. Kalau fakta ini sangat menyakitkan buat kubu Jokowi, carilah bukti lain untuk membantah, bukan membuat framing seolah telah terjadi skenario persengkongkolan dan bahkan menuduh Rismon Sianipar menyiarkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Profesor Sofyan Effendi. Kami sengaja menampilkan kembali video ini, dan silahkan nilai sendiri. Dengan menggunakan nalar yang sehat dan logis, dari proses awal pembuatan video ini, benarkan Profesor Sofyan Effendi tidak tahu bahwa wawancara ini disiarkan secara live streaming? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton.